Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdulillah ya Allah, salatan wa tasliman alaika ya Rasulullah. Yang sama-sama kita muliakan Ustadz Yusrizal SAG, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita tidak lupa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberikan kesehatan, bisa berkumpul dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai akhir Ramadan. Kemudian sholawat dan juga salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mari kita awali kegiatan pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilahkan dengan segala hormat Ustadz Yusrizal SAG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-Mustafa Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini masih diberikan kepada kita kesempatan oleh Allah untuk beribadah. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sambungan yang kemarin, kajian yang kemarin tentang takwa yang sudah kita bicarakan ada dua. Yang pertama, definisi yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab, imam pertama yang melaksanakan sholat tarawih, ya. Yang kedua, dari pendapat ulama yang menjelaskan tentang makna huruf di kata-kata takwa itu. Yang pertama kemarin huruf ta. Apa artinya itu? Taubat. Ya, taubat ya, kita panjang lebar. Yang kedua adalah huruf qa. Apa itu? Qanaah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, orang banyak hidup karena keinginan, tapi sangat sedikit orang yang bisa hidup karena kebutuhan. Kuncinya Bapak dan Ibu sekalian, karena yang namanya keinginan, banyak keinginan itu Pak, ya, tapi yang dibutuhkan tidak banyak. Yang kita butuhkan makan sedikit Pak. Enaknya makan itu hanya sepanjang lidah kita. Berapa panjang lidah? 6 cm. Segitulah terasanya nikmatnya makan Pak. Lah sampai di kerongkongan mau jengkol masuk, mau ayam masuk, mau dendeng masuk. Ada beda Pak? Beda. Apa? Iya rasanya di luar, tapi di dalam enggak ada. Makanya mau bilang kan, rasanya hanya nikmatnya sampai di lidah. Coba lah percaya, asam di lidah, manis hanya di lidah. Enak, enak masakannya hanya di lidah Pak. Lah sampailah ke kerongkongan kok, enggak ada tak saya enaknya lagi. Enggak ada oleh. Hah? Sama sadualanya. Keluarnya sama pula saduanya Pak. Ya. Itu menandakan makan itu perlunya sekete Pak. Tapi keinginan itu banyak Pak. Ya, keinginan banyak, yang dibutuhkan sedikit. Pakaian itu paling banyak pakai 3 lapis Pak. Ada singlet di dalam, baju iko di luar. Kok dingin pakai jaket,
Kalau lebih lah orang memakai pakaian itu lebih daripada 3 bapak dan sekalian, kok sakit kok si orang kan. Kenapa? Lali mau lapis cuma pakai baju. Kebutuhan baju itu minimal maksimalnya 3 bapak dan ibu sekalian. Makanya nanti tanda 3-nya lama tiwak 3 bolehnya pak. Nggak boleh lebih 3 oleh untuk laki-laki. Yo, ya kan? 3 tuh kalau dawanya. Tapi keinginan awak lebih dari itu. Kok bisa aja baru poi ke Romayan tuh ado aja baru nampak dawakan ambil aja baru tuh. Ya. Ko rancak ko nya kan. Nah, ko elok ko, ko model baru ko ceknya kan. Dia ambil sadohannya, Pak. Sehingga orang mau nenteng pulang nih, Pak. Itu karena keinginan, bukan karena kan enggak langsung sekali dipakai kan? Bawalah nanti pakaian lebar tuh gak 10 lembar poi sama yang teroye. Nengok sang Pak. Kebutuhan, kebersakan kebutuhan. Ya, itu pakaian. Semuanya seperti itu, termasuklah Pak keinginan kita punya rumah besar luar biasa. Ya, kalau bisa 3 tingkat, kamarnya sekian banyak. Tapi kebutuhan kita enggak seperti itu Pak. Nanti kalau memanglah jalanlah susah matolah kabur, kebutuhan wak seketeknya Pak, biarlah kamar rumah cie kamar jalan ala situ jawab kan. Kadang-kadang wak hanya butuh tempat tidur. Berapa banyak orang di situ Bapak dan Ibu saya lihat. Bukan di situ kayak dompet lain tuh. Tanah soleh-lowenya Bapak dan Ibu sekalian. Rumah sebanyak-banyaknya. Dan dibutuhkan hanya 1 oksigen. Lalu di tempat tidurnya Anda ada oleh selain daripada itu. Itulah kebutuhan kita Bapak dan Ibu sekalian. Keinginan itu banyak. Makanya Allah ingatkan kepada kita. Apa katanya? Alhaakumut takatsur. Yang semacam itu akan melalaikan kalian. Buktinya melalaikan, mencari begitu lebihnya Bapak dan sekalian, lupa dengan tujuan utamanya. Itu yang melalaikan Bapak dan Ibu sekalian. Bukan berarti dilarang Pak, itu tidak dilarang. Keinginan itu boleh-boleh saja selama orang hidup. Namanya nafsu itu tetap ada Pak. Jangan sampai dibunuh puluh nafsu dong. Ya, masih ada. Tapi orang yang qanaah itu adalah orang yang senang dengan apa yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak berlebih-lebihan sekali dalam hidupnya. Tidak disebut dengan israf dan tidak pula dengan tafrik, Pak. Israf adalah berlebih-lebihan bona, kemudian tafrik ndak no muslim ndak. Awak kemati je lah, baju nak mau diganti tu. Itu je kata dia ini kan. Nah, itu namanya tafrid, tak boleh pulau. Boleh Bapak dan tapi tidak berlebihan. Terimalah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan senang hati. Itu namanya kenapa? Awak ada jadwal. Ada jadwal. Ya, lapoi awak kegiatan itu. Lah diperkirakan. Tapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan? Nah, ada dapat cinta. Ya. Itu pernah dialami banyak hal Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ngomel wak baca kok nak dapat dak pulang wak diam aja. Kalau ngomel wak sakit hati. Tapi ketika tidak ngomel terima, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sesuatu yang terjadi yang salah. Sambo tadi pagi Pak. Ambolah ambo ndak biasanya nyetel alarm tuh jam 3. Sebelum jam 3 lah bangun. Tapi tadi pagi di setel jam 2 Pak, kironya jam 2 siang. Nggak tahu. Jam mana bunyi alarm, mungkin masih malam gitu kan, masih jam 1 jam apa kan. Nah, nggak jam bunyi kan, bangun awak kan, kironya rasa ngompek. Rasa ngompek Bapak dan Ibu sekalian. Lah di setel tuh kironya jam 2 siang. Jam sampai balik itu 2 siang kan? Nah, itu adalah nikmat namun dibilangkan nikmat lalu laki nilu ke Allah Subhanahu wa taala. Ini itu Bapak dan Ibu sekalian. Sama dengan ketika nikmat itu Bapak dan dengan awak memang lali tak siang hari. Lita siang hari juga aus luar biasa, lupa dek puasa. Ya, makan sekonyang-konyangnya. Ketika makan sekonyang-konyangnya itu adalah
Nikmat Bapak dan Ibu sekalian, itu nikmat karena lupa. Tapi tidak disebut nikmat ketika di lupa-lupon. Nah, itu tidak bisa dong. Lupa boleh Bapak dan Ibu sekalian, tapi kalau di lupa-lupon, itu tidak boleh. Ya. Ya. Di lupa-lupon awak lupa kan? Pura-pura pergi ke dapur kan? Itu tidak lupa, itu sengaja itu. Ya, yang lupa itu tidak ingat Bapak dan Ibu sekalian, memang tidak ingat. Dan di set waktunya harus bangun jam sekian, tapi apa yang boleh dikatakan di luar kemampuan nawa. Orang lalok itu mana ada dosa Bapak dan Ibu sekalian? Ada orang lalok berdosa? Tidak ada. 3 yang tidak berdosa itu dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang lupa sampai dia ingat, dan kedua orang lalok sampai dia bangun, dan ketiga anak bayi sampai lupa itu sama dengan orang gila Pak. Orang gila sampai dia balik. Jadi kalau ingin tak berdosa, pilih aja yang 3 tuh, ya kan? Pilih 3 tuh Pak, tak ada dosa tuh, hapus ada halannya kan? Tapi kalau memang tak nomor yang 3 tuh, harus dapat taklif, artinya ada beban. Di beban itulah yang menyebabkan kita berdosa. Jadi qanaah tadi adalah Bapak dan Ibu sekalian rela menerima segala ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil hikmahnya. Tapi boleh jadi ketika sesuatu yang terjadi pada kita tidak baik, tidak bagus, maka di situ harus ada evaluasi. Iku ada mungkin salah ambo. Ditengok Pak kesalahan itu, salah wak. Amo pikir-pikir, apa salah wak kok ndak dibangunkan? Biasanya bangun, tapi kenapa ndak dibangun? Disetkan jam waktunya, tidak pas waktunya. Apa salah? Amo pikir-pikir Pak. Ternyata ada amo salah Pak. Apa salahnya? Tadi amo singgung sedikit ceritanya kan? Ya, ceritanya amo powirid. Amo powirid. Biasa Ramadan wak ya. Pulang ya nggak dapat amplop, gitu ceritanya. Nggak dapat amplop, ya kan? Ya mau sampai di rumah mau diam aja. Ya mungkin ini ada lupa, alhamdulillah masalah gitu ya. Itu mungkin rezeki orang lain gitu aja mau. Tapi pengurusnya nelpon, nggak pengurusnya Pak, orang masyarakat situ nelpon. Mana nelponnya kan? Ustadz kemarin wirid di tempat misi saya ya? Iya. Dapat amplop enggak? Apa pikir mau jawabnya Pak? Ragu mau jawabnya. Dijawab indah beko, betul. Dijawab iyo, tapi ada sesuatu yang lain. Kan enggak enak kan? Berpikir mau jawabnya gitu kan? Alah cara menjawabnya kok. Ya, mau jawabnya jujur. Enggak, tapi mau relakan. Mau enggak cabut-cabut dengan siapapun juga. Tapi ternyata Bapak dan Ibu sekalian disampaikan oleh pengurus, bukan ustaz saja yang enggak dapat. Itu masalahnya Pak. Bukan ustaz saja tidak dapat, ada beberapa orang ustaz memang tidak dikasih. Tidak dikasih Pak. Ada beberapa orang ustaz yang tak dikasih. Termasuklah Pak Imam aku. Pak Imam Muslim kan, inyolah yang melapor sebenarnya Bapak. Amu tidak ada, amu diam. Inyolah yang melapor ke pengurus kok. Nyom wirid tanggal 18 melaporlahnya ke pengurus kan, apa salah Bapak nih kan, sehingga mau tidak dikasih amplop. Begitulah ceritanya kan. Ada salah kajian bunda, ada yang menyinggung ndak, sini kan? Kerja pengurus ndak ada doanya. Kenapa ndak dikasih amplop? Nah, berarti diminta lah gitu ya. Apa berdiam aja Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ketika nelpon, banyak ustadz yang ndak mendapat kok. Tentu dibukanya lah kan, dibukanya lah de pengurusku kamu kan siapa-siapa yang nggak dapat si A, si B, si C, si D gitulah gitu ya kan. Sampai koordinatornya itu ada koordinator yang namanya IKADI Pak. IKADI itu 9 orang di situ dia. Kalau di jatahnya 200 gitu kan, jadi 1.800.000. Pengurusnya itu di masjid itu adalah koordinator IKADI itu. Dia agennya 1.200.000, yang 600 disunatnya maksudnya kan. Kamu kacau kok saya bilang kan.
Nah, hal iko pun ambo ceritakan di mosoji ambo. Dek gara-gara cerita aku kan aib sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, ndak dibangun ambo. Iko kesalahan ambo rasanya Pak. Ndak dibangunkan. Ambo tarawih tadi di masjid Darussalam. Ambo bacalah ayat surat Maryam dari awal sampai akhir, itu panjang ayatnya Pak ya. Maryam tuh dari awal sampai akhir. Habis itu cerita lah kan. Dek gara-gara iko lah mau ndak dibangunkan kayaknya kan. Ancak diam-diam cuma karena ditanya. Kayak ditanya kok Pak, karena kalau nggak ditanya mau nak sabui-sabui dong. Itu adalah rezeki orang gitu. Gitu aja, bukan rezeki awak. Tapi karena dibuka, ya itu pastor mau cerita. Tapi kan nggak mau menyebutkan orang, nggak menyebutkan tempat, nggak menyebutkan di mana Bapak dan Ibu sekalian. Ini pembelajaran Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, jadi saya hanya bercerita untuk diri saya. Kalau saya nggak sebut, berpikir Pak, kalau saya tidak sebut mungkin ini akan terus berulang-berulang. Orang akan melakukan yang namanya penipuan, penggelapan, korupsi. Kecil korupsi ini Pak. Tapi kalau mau sebut, itu adalah aib orang itu. Nah itulah bareknya Bapak dan usahanya di Ustad. Ya, disebut orang tersinggung, tidak disebut. Nah itulah gara-gara ikolah mau tidak dibangunkan tadi malam Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi itu qanaah, artinya saya gimana ceritanya ya? Saya punya grup Pak. Ada grup saya namanya yang saya buat itu Ustaz Isrizal. Ya kan? Ada namanya Lintas Jamaah. Saya paling boleh dikatakan ada komen ketika orang bertanya saya jawab Pak. Tapi kalau orang ngomong postingnya, saya lewat aja bagi saya. Kenapa? Nggak ada manfaatnya bagi saya untuk memposting sesuatu yang tidak benar itu Bapak dan Ibu sekalian. Apalagi yang hoak-hoak. Karena apa? Saya kan ketika saya posting, maka di situ akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya lewat saja di situ. Saya pikir juga ini grupnya harus dihapus gimana saya bilang kan? Karena yang membuat grup awak tanggung jawab. Ya. Jadi minta tolong grup itu jangan dipakai untuk memposting yang hoak. Ya, karena nanti yang ditanya itu kini kan beredar Pak. Ada namanya truk membawa piti. Ini untuk kedua grupnya kan. Tapi yang jelas itu pertanggungjawabannya besar. Jadi tolong nanti kalau ada anggota di sini yang menjadi grup itu tidak memposting yang tidak benar. Kalau posting sampaikanlah sebuah kebenaran, cek dan dicek. Jangan hanya sekedar dapat dompet lain, posting sini, dapat dompet lain, posting sini. Yang kita masukkan ikut dipertanggungjawabkan. Ya ayyuhallazina amanu, iza jaa fasikum binaba'in. Jihai orang-orang beriman, jikalau datang kepada kalian berita dari orang fasik, fatabayyanu, maka teliti dulu, jelaskan dulu benar apa tidak. Jelaskan dulu ini benar apa tidak. Sekarang hoak itu luar biasa banyaknya Bapak dan Ibu sekalian. Tidak bisa makan di kucing lagi. Ya, itulah hoak itu sekarang. Jadi minta tolonglah ya. Jadi sehingga kita nanti tidak banyak pertanyaan malaikat ke kita. Aku grup tapi kamu. Itulah ceritanya kan. Jadi qanaah tadi Bapak dan menerima apa yang ditetapkan oleh Allah. Jangan berlebihan, jangan terlalu kurang. Hiduplah sesuai dengan kebutuhan. Itu namanya qanaah Bapak dan Ibu sekalian. Orang takwa itu hidupnya sesuai dengan kebutuhan. Dan yang dia pakai sebenarnya adalah pakaian takwa itu Pak. Bukan mereknya yang dicari Pak. Ibu lo ke pasar kan ada tak pakaian takwa Bu? Di mereknya jadi bukan itu. Disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Apa katanya? Ya ayyuhallazina, ya bani Israila. Tunggu ayatnya. Ya bani Adam qad anzalna ilaikum libasa wa libasut taqwa zalika khair. Zalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Itu kecilnya Pak. Anak manusia. Kan anak manusia semuanya kan? Mana tahu kan anak sesuai dengan yang disampaikan oleh Darwin itu. Ya, manusia apa namanya dari monyet demikian. Nah,
Dipanggilnya manusia nih. Ya anak Adam, qad anzalna ilaikum libasa, maka kami sudah menurunkan kepada kalian pakaian. Kok pakaian, Pak? Pakaian kok gunanya adalah untuk menutup. Ada orang bawa pakaian tapi telanjang, Pak. Ya, adanya pakaian tapi telanjang. Apanya yang telanjang? Yang pertama nampak transparan. Nah, itu telanjang namanya, Pak. Yang kedua ketat sampai badan cuma jadi tolong banyak kan? Ketatnya luar biasa. Ya. Yang ketiga pakaian tidak cukup. Ditarik ke atas, terbuka di bawah. Ditarik ke bawah, terbuka di atas. Itu namanya tidak berpakaian Bapak dan Ibu sekalian. Kan tidak cukup nanya. Padahal di butik itu banyak kain, tapi yang memberi pakaian tidak cukup. Nah, itu tak berpakaian namanya, Pak. Tetapi pakaian yang paling baik, walibasu taqwa zalika khair, dan pakaian yang terbaik itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan takwa itu ada bukan hanya sekedar pakaiannya, Pak, tapi karakter dan sifat orang bertakwa itu yang muncul dalam diri kita. Itu yang paling baik. Apa karakternya? Tengok surat Ali Imran. Panjang pula ke situnya ya. Nanti situlah, nanti dulu. Ya ayyuhallazina amanu, ya apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra wad darra wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lizunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, itu tanda orang bertakwa. Tengok aja nanti Ali Imran ya. Nah, panjang sih dunia. Jadi yang ketiga hurufnya apa? Wow ya. Apa kemarin artinya, Pak? Wikoyah. Tahu Bapak ketika baca Al-Quran itu ada nun kene, nun kete ini, nun kecil di bawah. Nampak kan? Pernah nampak? Ada nun kecil. Ada ya? Nampak ya? Kira enggak nampak dulu gitu kan nun kecil itu? Ya. Setelah tanwin biasanya tanwin atau nun mati ya, kemudian ada hamzah wasol. Di contohnya gini. Qul huwallahu ahad. Berhenti kan? Allahus samad ahadun. Qul huwallahu ahadun. Itu tanwin, Pak. Allahus samad alif lam wasal. Nah, alif lam wasal itu enggak bisa dibaca. Coba kalau alif mati itu dibaca, Pak. Dikasih nanti 10.000. Bisa dibaca enggak? Kalau 10.000 100.000 lah. Kalau Bapak bisa bacanya alif yang sukun tuh, bisa bacanya, Pak? Coba baca. Bisa Bapak membaca ba yang sukun dikasih hadiah umroh bagi yang mampu. Coba bisa? Bisa, Pak? Enggak bisa. Sesuatu yang mati itu memang enggak bisa bergerak, Pak. Ya. Nun sukun tak bisa dibaca. Apapun yang sukun itu artinya diam, Pak. Ya, sukun itu artinya diam. Kalau lewat sukun itu gorengan. Iya kan? Kenapa? Ingatnya ke selera terus. Tapi yang jelas sukun itu artinya diam. Kalau kami dulu ketika di Libya ada namanya dimang tinggal, kan? Itu bahasa Minang. Tinggal dan desakan. Nah, sakan itu ada tempat diam, Pak, tempat tinggal. Sakan itu bahasa kini adalah asrama, tempat tinggal.
tempat diam. Sukun itu adalah diam. Orang yang sukun itu tidak bisa bergerak, Pak. Ya. Nah, alif itu adalah wasol. Dia sukun asalnya. Yang berhakat adalah hamzah kotok. Berhakat dia, tidak bisa tidak. Yang sebelumnya ada dal, yang tanwin. Tanwin itu ujungnya adalah nun sukun. Bertemu dua yang sukun, itu tidak bisa dibaca, Pak. Maka untuk menghindari agar bisa dibaca, dia gelah nun ketek, nun kecil itu. Maka ketika dikasih nun kecil, maka baru bisa dibaca. Qul huwallahu ahadunil. Nah, itulah nun kecil gunanya, Pak. Artinya mencegah terjadinya dua sukun yang bertemu. Nah, artinya memelihara. Jadi wikoya itu adalah orang yang memelihara dirinya. Dari apa? Dari segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal dia akan menjaga dirinya dari ancaman api neraka, Pak. Qu anfusakum. Nah, itu dia. Jagalah dirimu. Dijaga dirimu, peliharalah dirimu, hindarkan dirimu daripada api neraka. Tapi jangan kamu saja yang menghindar. Jangan kamu saja yang menghindar. Tapi siapa yang harus kamu hindarkan? Wa ahlikum, keluargamu. Bapak jangan berpikiran sempit. Kalau begitu cukuplah ambo jaga diri ambo, anak ambo, bini ambo, udah cukup. Tapi ingat Bapak dan Ibu sekalian, orang muslim itu adalah keluarga. Dalam bahasa lainnya apa dah? Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itulah bersaudara. Itu disebutnya keluarga, Bapak dan Ibu sekalian. Mereka bersaudara. Maka jangan hanya diri kita saja yang dijaga, tapi keluarga kita yang kecil dan juga keluarga besar semuanya, Bapak dan Ibu sekalian. Itu maksudnya. Ngapain kita letih-letih, capek-capek di sini duduk berteriak-teriak? Dari tadi tadi dikasih air dong. Ya kan? Untuk apa? Agar kita sama-sama. Makanya ada doa Bapak dan Ibu sekalian. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya kan? Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Dan masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang baik. Yang di sini itu orang-orang baik semuanya Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Jangan masuk sendiri. Adam saja sama Hawa tidak tahan di surga sendiri, Pak. Makanya masuknya sama-sama, jangan masuk seorang-seorang. Masuknya bersama-sama, jamaah, Pak. Ma'al abrar, bersama orang-orang elo, orang-orang baik. Di sini baik-baik semuanya, tidak ada orang jahat. Ya, tapi tidak tahulah di luar. Ya di sini. Ya, di luar itu beda pula, Pak. Ini orang baik semuanya. Wa tawaffana musliman wa alhiqna bisolihin. Gabungkan kami semuanya bersama orang-orang elo, orang-orang soleh. Kan itu doanya, Pak. Bersama orang soleh. Maka itu letaknya jaga dirimu, keluargamu, dan orang-orang yang menjadi orang-orang muslim yang lainnya. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, tugasnya bukan hanya keluarga, tetangga pun perlu Bapak dan Ibu sekalian ajak mereka. Itu namanya dakwah Bapak dan Ibu. Itu menjalankan aturan Allah. Nah, dengan cara demikian apa? Kita menjaga diri kita dan yang lainnya, keluarga. Itu namanya takwa, Pak. Dalam makna wikoya. Ya, dan jangan menjaga. Ada saudara kita mau jatuh, jatuhlah sekalian. Kan enggak gitu, kan? Tolong segera Bapak dan Ibu sekalian. Nanti kalau ditolong Ustaz, nanti banyak persoalannya. Ditanyalah oleh polisi, ditanyalah oleh ini. Enggak mau saksi Ustaz. Repot kita kan? Tapi itu saudara kita Bapak dan Ibu sekalian.
Kalau seandainya kita tidak tahu nih Bapak dan Ibu sekalian ya, nasibnya seperti apa. Nanti di antara kita ini pulang dia, tidak tahu Bapak dan Ibu sekalian, ada saja insiden. Lain mau nolongnya enggak? Dibiarkan saja, itu urusan lah. Kalau begitu Bapak dan Ibu sekalian, itu namanya hidup sendiri. Tidak bisa hidup sendiri karena kita sudah hidup sesuai kodrat kita, bergantung dengan orang lain Bapak dan Ibu sekalian. Kita ini bergantung dengan orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Tanpa bergantung dengan orang lain, kita lahir bawa nama seorang. Siapa yang ngasih nama? Hah? Orang lain kan? Iya. Iya Pak. Iyalah, dikasih oleh orang lain. Mati wa, lewat mau ngecen, awak lah almarhum kan? Ada? Nggak ada. Orang pula yang lain namanya almarhum. Ketika kita mati bisa mandi sendiri. Hah? Mana tahu ada yang bisa mandi sendiri? Siapa yang mandikan? Orang lain Pak. Awak nggak bisa sendiri. Kalau yang ibu-ibu makan hari ini, kita makan hari ini, awak buat tanam padi sih kok Pak? Nggak ada. Dan di Sumber orang tanam padi. Yang wak pakai hari ini, ada yang buat tekstil di Siko Pak? Nggak ada. Semuanya kita pakai dari orang lain Bapak dan Ibu sekalian. Apapun yang kita pakai hari ini, semuanya adalah dari orang lain. Peci kok dari mana Pak? Cino kan? Made in Cino, tak dari mana-mana tuh kan? Artinya semua yang wak pakai kok adalah dari orang lain. Ndak ada yang wak buat seorang Bapak dan Ibu sekalian. Cobalah kalau ada yang wak buat seorang. Awak hanya tinggal mengolah nelahado. Ndak ada yang bisa wak buat seorang. Yang wak bisa membuat sendiri itu adalah tumbuhan Pak. Itu lebih hebat Jawa. Makanya gunung itu demikian. Makanya sebut Aantum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Mana lebih hebat penciptaan kalian daripada bukit itu? Awak itu tergantungnya orang lain. Makanya sebaik-baik gantungan itu adalah bergantunglah dengan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad Allahus. Itu dia. Nah, wikoya, jaga diri keluarga dan masyarakat, itu namanya wikoya. Coba orang takwa itu seperti itu dia. Yang terakhir apa hurufnya? Yakin. Kalau Bapak mau coba, jangan hidupkan alarm tuh, minta ke Tuhan malam tuh, ya Allah bangunkan saya nanti jam sekian. Insya Allah bangun Pak. Tapi ketika sudah bangun, sebentar lah, itu pasti kan utama loloknya. Ya. Pasti itu Pak. Kenapa? Yakin dengan itu. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Ibrahim itu ketika dicampakkan ke dalam api Bapak dan Ibu sekalian, dicampakkan ke dalam api, kalau dimasukkan kan bahasanya kan enak ya, masuklah kan buantan ke sih Pak. Iko diketapel, tahu diketapel kan? Bisa tuh ya. Diketapelkan, dilempar Bapak dan Ibu sekalian. Ada namanya dulu alat untuk perang tuh menjani. Menjani itu apa? Dibuat ketapel gadang tuh Pak ya. Ditarik tuh, dipasang batu. Ada musuh itu dilemparkan. Begitulah kira-kira Ibrahim tuh Bapak dan Ibu sekalian. Dimasuk ke dalam api. Sebab apinya gadang. Angin luar biasa. Nah, karena dia yakin dengan perintah Allah yang dia sampaikan adalah kebenaran, dan dia yakin pasti ketika dia dihadapi dengan musibah pasti Allah akan tolong. Tak ada tidak Pak? Ya, pasti karena yakin. Maka ketika dilemparkan itu akal tidak hilang, maka Allah menolong dia. Apa kata Allah? Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Duo Pak yang disebut dalam itu. Yang pertama, hai api dingin. Kalau hanya sampai di situ Bapak dan Ibu sekalian, Ibrahim menggigil itu, bisa menjadi batu es. Kenapa? Dingin. Tapi ada kunci yang kedua, wasalaman, dan selamatkan. Nah, Ibrahim dan selamat, memang selamat dia Bapak dan Ibu sekalian, dan inyo yakin, maka api dingin
dan dia diselamatkan. Api itu membakar karena perintah Allah, Pak. Api itu bisa dingin karena juga perintah Allah. Yakin dengan itu, maka api itu tidak akan pernah membakar, Pak. Dulu pernah kejadian. Ada dulu di Kampung Ambor, rumah tuh sangat rapi, Pak. Rumah tuh dari kayu. Malam-malam ada nenek-nenek dulu pakai lampu teplok. Ya. Lampu apa namanya tuh? Lampu togok. Lampu togok. Lampu togok kan. Kebetulan ini seorang di rumah tuh. Lampu togok kok datang kucing dari atas. Ya, melompek kucing. Lampu got jatuh tumbang. Ketika tumbang, yang nenek-nenek itu kan tidak copek, tahu bapak dan ibu sekalian. Minyak tanah kok berserak, api kok capek menggadang. Alah tabaka sekalian bapak. Adalah orang ketika itu. Anak dibacanya pak, kamu tidak tahu apa dibacanya kan? Dikiranya lah pak. Dikiranya kain kok, dibatenya rumah. Padahal jaraknya segini cuma. Logikanya nggak masuk di akal pak. Bisa rumah ini habis semuanya, kalau kini kan masih ada fire pak ya, ada pasien-pasien ini udah ada pak, kok biarkan aja. Api kayu semuanya berapa gadangnya pak, cuma diginikannya kayu kain, dibatasnya bapak dan ibu sekalian. Itu api itu aja segitu aja mainnya pak. Apalah dibaca anak tahu. Nah itu bisa dilakukan karena dia yakin. Orang takwa tuh syaratnya yakin pak, dan yakin ini bertingkat-tingkat pula. Ya, ada namanya ilmu yakin berdasarkan ilmunya. Ada yang disebut dengan ainul yakin, memanglah ditengoknya. Ada yang disebutnya hakul yakin, dan hakul yakin ini tidak akan pernah berubah pak. Ikulah kalau ilmu datang teori yang baru, maka ilmu yang lama bisa berubah. Ya. Bisa berubah pak. Ini ilmunya sekarang begini, tapi datang lagi ilmu yang baru yang dia pelajari bisa berubah dia. Tapi ainul yakin, itu agak sulit untuk berubah pak, karena dia tengok sendiri. Dan hakul yakin, maka hakul yakin inilah yang paling tinggi pak. Ini sudah tidak bisa dirubah leh. Nah, apa contohnya? Kalau berdasarkan ilmu, Ka'bah itu ompek sisi pak, dibalut dengan kiswa. Itu teori kita semuanya gitu kan. Orang tahu, anak TK pun tahu apa namanya pembalik Ka'bah itu kiswa. Semua orang tahu Bapak dan Ibu sekalian. Ya, itu teorinya. Di mana dapatnya? Di pelajaran, di buku, diajarkan. Tapi ketika orang sampai ke Mekah, maka dia tengok. Itu nih kiswa. Nampak dia kan? Ain itu mata pak, nampak adanya. Inilah yang namanya kiswa itu. Nah, kemudian apa lagi? Yang ketiga, inyo yang membuat seorang. Dibuatnya pak, siapa yang buat? Berarti orang-orang yang di Mekah itu lah kan, inyo yang mendesain. Berapa biayanya? Apa yang dibuatnya? Dari mana bahannya? Ketika itu yang sudah dapat, maka tidak akan bisa lagi dirubah keyakinan itu. Itu namanya hakul yakin pak. Kenapa? Ini sendiri yang membuat. Itulah yang namanya hakul yakin pak. Artinya teori sholatnya begini. Itu teori pak ya. Namanya ilmu. Kemudian dia rasakan sendiri. Nah, tidak sendiri, ainul. Kemudian dia dapat sesuatu dan ibadah sholatnya pak, yang tak pernah dirasakan oleh orang lain. Yang namanya rasa tak akan pernah dirasakan oleh orang lain. Dari A sampai Z-nya dalam ibadah sholatnya dia nikmati. Nah, disitulah letaknya hakul yakin itu bapak dan ibu. Nah, lah empat tobat, qanaah, wikoya, yakin. Tinggal lagi tentang pendapat Ali tentang takwa. Insya Allah besok nanti kita rumuskan takwa yang kita harapkan semacam apa. Barangkali itu bapak dan ibu sekalian. Ingat-ingatnya nanti di akhir Ramadan ini ada kuis Ustaz ya.
apa soal kemarin yang tadi istighfar itu. Oh. Kan kata Ustaz istighfar itu intinya atau waktu mulai. Tapi maaf Ustaz, saya kemarin agak apa juga karena namanya makanya waktu Ilahi. Iya, saya sering katanya tergantung pemakaian. Kalau misalnya apabila memakai astagfirullah itu Allah itu adalah apa objek dari kata kerja dari astagfirullah. Jadi lamnya ibadah dengan yang artinya pakainya. Ya. Ya. Jadi kalau yang memakai nilai itu astagfirullah itu damirnya ka, itu yang menggantikan nu, dan biasanya di majelis taklim. Ya, oke. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya pilih K, bukan hi, Pak, karena saya mau merasakan kehadiran Dia di depan saya. Kalau kita berbicara astagfirullahaladzim, entah di mana-mana yang kita mohonkan ampun itu. Ya, prinsipnya seperti itu. Tadi mana posisinya, di mana keberadaannya, astagfirullah, sehingga apa? Dia tidak hadir di hadapan kita. Itu prinsipnya dulu. Ya. Allah apa sekarang ini? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum tahu artinya? Untuk engkau. Hadir dia di hadapan kita, merasa kehadiran itu, ya sama dengan astagfirullah, ya Allah ampuni aku, kan sebenarnya di awalnya ya tuh Pak, ya Allah ampuni aku ya Allah, dan aku hanya tobat kepada engkau, ya. Artinya ada rasa di dalam diri kita, kecuali kalau kita tidak merasakan rasa, maka dia kesembarangan saja Pak. Tapi ketika ada merasa kehadiran di hadapan kita, maka saya pakai astagfirullah wa atubu ilaika. Aku mohon ampun kepada engkau ya Allah, dan saya kembali kepada. Itu Bu. Itu tidak salah sebenarnya yang pakai hi, tapi saya pakai ka. Tidak salah apa-apa kalau pakai hi, artinya dia orang yang ketiga Pak. Tahu Bapak yang ketiga tuh? Orang yang ketiga, bukan orang yang yang di hadapan kita. Goib dia. Tapi kalau merasa kehadiran, beda dia. Ini rasa. Hah? Ya, wa atubu ilaika. Atubu ilaika kan? Bukan ilahi kan? Coba lah apa teman? Ya wa atubu ilaika kan? Apa coba yang apa tuh? Kalau memakai astagfirullah, pakai Allah itu maka ilahi. Ya. Tapi kalau memakai astagfirullah, itu memakai isinya ilahi. Ya. Ya itu karena memang Allah itu adalah objek dari yang menyatakan gaib sebagai kata objek dari kata kerja astagfir. Ya. Ya. Oke, ya betul Ibu ya. Tapi saya menghadirkan astagfirullah itu, aku mohon ampun kepada Allah. Rasakan kehadirannya. Wa atubu ilaika, bukan atubu ilaihi. Ya, kalau saya ya, itu boleh Ibu pilih silakan. Tapi kalau mengatakan hanya kepada dia, wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku lillahi, hanya kepada pemilik langit dan bumi Allah. Itu boleh ya. Ya tergantung pemahaman dan merasakan kehadiran aja. Kalau mau pakai hi silakan ya. Enggak apa-apa Bu ya. Tapi kalau saya merasakan itu adalah berhadapan. Gitu Bu ya. Jadi silakan, tidak apa-apa Bu ya, mau pakai hi boleh. Yang pakai ka, saya hanya menganjurkan pakai ka.
Kalau dipakaikan juga tak salah. Ya, dipakai tak salah. Cuma nanti ketika kita beribadah itu merasakan kehadirannya. Makanya disebut dalam Ubudullah ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau menghadirkan dia di hadapan, engkau lihat dia. Fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tak bisa melihat dia, maka yakinkan bahwa dia melihatmu. Nah, berarti ada perasaan kehadiran dia kan? Nah, gitu Bu. Ya. Oke, barangkali itu Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, silakan dipilih. Nah, apa-apa Bu ya? Silakan dipilih, boleh. Yang mana aja yang bisa kita yakinkan di situ. Nah, kalau Ibu enggak orang puas nanti berdiskusi lagi. Demikian, bila tauhid hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.